Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya M. Zamzam Rizal, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi pemahaman mengenai sosialisasi menghadapi pandemi COVID-19. Di sini saya akan membahas pertama mengenai apa itu virus corona, kemudian bagaimana penularan virus corona, yang ketiga bagaimana pencegahan terhadap virus corona, serta penanggulangan terhadap infeksi virus corona. Baiklah, ini sedikit perkenalan kita tentang virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, tepatnya di negara China pada akhir Desember 2019, yang ditularkan dari hewan ke manusia. Kemudian virus ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh belahan dunia. Yang diinfeksi oleh virus ini yaitu sistem pernafasan manusia. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Kemudian dampak apa yang diberikan oleh virus corona ini? Virus corona ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang ringan, hingga kematian. Kemudian penyebaran virus corona ini menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Gejala infeksi virus corona pertama demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, kemudian sakit kepala. Setelah itu gejala dapat menghilang dan sembuh atau malah semakin memberat. Kemudian bagaimana penularan virus corona? Penularan virus corona terjadi dengan berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Yang kelima, permukaan benda yang telah terkontaminasi COVID-19. Kemudian, seberapa bahayakah COVID-19? Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, namun bagi orang yang berusia lanjut atau orang-orang yang telah memiliki penyakit atau riwayat penyakit sebelumnya, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit yang lebih parah. Selanjutnya, seberapa besar risiko penyebaran COVID-19 di dalam lapas dan rutan? Lapas dan rutan ini merupakan tempat yang sangat rentan akan penularan virus COVID-19. Hal ini dikarenakan kondisi di lapas dan rutan yang penuh sesak atau overcrowded. Dikhawatirkan jika COVID-19 masuk dan menyebar di lapas dan rutan, maka akan dengan cepat menginfeksi seluruh penghuni lapas dan rutan. Ditambah lagi kondisi udara yang lembab dan penuh sesak akan mempercepat perkembangan virus ini. Faktor rentannya lapas dan rutan menjadi klaster baru COVID-19 yaitu pertama, dikarenakan keadaan isi penghuni lapas atau rutan yang overkapasitas. Kemudian kondisi sirkulasi udara yang berada di ruang tertutup dan lembab. Kemudian kebersihan warga binaan pemasyarakatan dan lingkungan yang tidak terjaga dengan baik. Lalu lintas keluar masuk
di lapas dan rutan yang padat dikhawatirkan virus masuk melalui lalu lintas orang yang keluar dan masuk ke dalam lapas atau rutan. Ini adalah data sebaran COVID-19 dari mulai bulan April hingga bulan Agustus. Di sini yang paling banyak itu adalah OTG atau orang tanpa gejala. Info terbaru mengenai status penyebaran COVID-19 di Medan. Dari sebuah media informasi, saya memperoleh berita bahwa sebanyak 38 orang yang bekerja di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara positif corona. Sebanyak 13 orang adalah hakim, sementara 25 lainnya merupakan pegawai. Dan info yang terupdate lagi bahwa satu orang istri dari Ketua Pengadilan Negeri Medan meninggal dunia dikarenakan COVID-19 ini. Selanjutnya, gejala terinfeksi COVID-19. Secara umum ada 3 gejala, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering dan sesak nafas. Sedangkan gejala klinis COVID-19 yaitu demam, batuk pilek, kemudian gangguan pernapasan dan sakit tenggorokan. Bagaimana pencegahan penularan COVID-19? Yang pertama adalah penggunaan masker. Kita harus selalu menggunakan masker, terutama saat berada di luar rumah. Selanjutnya, kita harus senantiasa mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau sabun sebelum atau sesudah beraktivitas. Kemudian penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan ini kita lakukan di area tempat tinggal, terutama di area yang sering berkontak langsung dengan kita. Selanjutnya social distancing dan physical distancing, yaitu menghindari keramaian serta menjaga jarak aman sekitar 2 meter agar meminimalisir risiko penularan COVID-19. Di sini saya akan menampilkan cuci tangan. video cara mencuci tangan yang benar. Cuci kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Baiklah, kepada abang-abang sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku warga binaan dari Rutan Labuan Dedi ingin bertanya sedikit tentang cara penanggulangan COVID-19. Bagaimana caranya supaya kita tidak terkena COVID-19 sementara kami sebagai warga binaan tidur di dalam kamar berhimpit-himpitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Biki. Untuk masalah berhimpit-himpitan, memang kondisi
dari lapas dan rutan seluruh Indonesia itu sekarang memang sudah over kapasitas. Jadi secara tidak langsung tidak dapat dihindari jarak antara satu warga binaan dengan warga binaan lain. Jadi saya di sini menyimpulkan cara untuk meminimalisirnya itu paling tidak kita senantiasa menjaga kebersihan kamar, kebersihan diri kita, kemudian senantiasa mengkonsumsi vitamin C untuk daya tahan tubuh, kemudian berolahraga, serta melakukan hal-hal positif lainnya. Karena kalau untuk masalah physical distancing memang tidak bisa diterapkan di lapas dan rutan kita ini, karena situasinya memang sudah seperti itu. Begitu. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, kalau tidak ada, kita tutup forum kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersatu melawan corona. Baiklah, kepada abang-abang sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku warga binaan dari Rutan Labuan Deli ingin bertanya sedikit tentang cara penanggulangan COVID-19. Bagaimana caranya supaya kita tidak terkena COVID-19 sementara kami sebagai warga binaan tidur di dalam kamar berhimpit-himpitan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Diki. Untuk masalah berhimpit-himpitan, memang kondisi dari lapas dan rutan seluruh Indonesia itu sekarang memang sudah over kapasitas. Jadi secara tidak langsung tidak dapat dihindari jarak antara satu warga binaan dengan warga binaan lain. Jadi saya di sini menyimpulkan cara untuk meminimalisirnya itu paling tidak kita senantiasa menjaga kebersihan kamar, kebersihan diri kita, kemudian senantiasa mengkonsumsi vitamin C untuk daya tahan tubuh, kemudian berolahraga, serta melakukan hal-hal positif lainnya. Karena kalau untuk masalah physical distancing memang tidak bisa diterapkan di lapas dan rutan kita ini, karena situasinya memang sudah seperti itu. Begitu. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup forum kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes it sounds nice.